cerita tentang kisah jin Qorin. Qorin adalah makhluk dari kalangan jinnah yang gaib, tersembunyi dan tidak terlihat. Kita tahu jin seperti halnya manusia juga ada dua bentukan sesuai akhlak dan jiwanya. Ada yang baik pun ada yang jahat. Qorin adalah istilah untuk jin kafir yang selalu berusaha menyesatkan manusia, kategori golongan syaitan. Dan Qorin ada pada setiap satu manusia. Ia mendampingi dan menjadi pasangan setiap manusia, anak buahnya iblis. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu ada Qorin dari bangsa jin dan juga dari bangsa malaikat." Mereka sahabat bertanya, "Engkau juga, ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ya, aku juga ada. Tetapi aslamu, anni aslam. Aku selamat atasnya." Hingga Qorin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebaikan saja. Wataknya, Qorin selalu berusaha menyesatkan manusia, berbuat hal-hal yang berbau dosa seperti riba, bakhil, namimah, riba, dan lain-lain. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap satu orang manusia ada pembisiknya, ada yang mengajak kejahatan dari jin atau Qorin tadi, dan yang mengajak kebaikan dari malaikat. Ada yang bertanya, apakah jin Qorin ini bisa menyamar menyerupai kita? Jawabannya, la, tidak bisa, karena hal itu mustahil. Ada juga yang menanyakan apakah bedanya Qorin dengan jin Khodam. Jin Khodam berbeda dengan jin Qorin. Jika jin Qorin itu sudah ada saat tiap manusia lahir ke dunia ini, sedangkan jin Khodam itu bisa dihadiri dan didatangi dengan suatu cara tertentu, sehingga bisa mengabdi atau menjadi tuannya manusia. Tetapi untuk perihal jin Khodam ini, para habaib, salafun soleh dan para ulama tidak menyukai hal ini karena sangat rentan kepada kesyirikan. Ada suatu cerita Habib didatangi jin yang sudah berumur ribuan tahun. Kemudian jin tersebut menawarkan diri untuk mengabdi kepada Habib tersebut. Kemudian Habib tersebut menjawab, "Tidak, terima kasih." Orang-orang yang memperdayakan jin atau dengan istilah jin Khodam tadi, biasanya ada syarat atau maharnya yang harus dipenuhi. Dan banyak dari mereka yang memperdayakan jin tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah, karena mereka menggantungkan harapan kepada selain Allah. Meskipun sekalipun ada yang mengatakan jin Khodam ini adalah jin muslim, tetapi sebaiknya kita menjauhinya. Diriwayatkan suatu ketika Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menangkap jin. Nabi bahkan merasakan dengan tangannya betapa sangat dinginnya lidah jin itu. Nabi ingin mengikat jin itu pada suatu tiang, hingga pada siang hari anak-anak bisa melihat wujud jin tersebut. Tetapi Nabi berkata bahwa ia teringat doa akhi, doa saudaranya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah berdoa, "Qala Rabbi firli wa habli mulqala yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab." Nabi Sulaiman pernah berkata, "Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku."
Maka karena Rasulullah teringat akan doa Nabi Sulaiman tersebut, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak jadi mengikat jin tersebut. Karena memang pada kisah-kisah Nabi, pada kisah Nabi Sulaiman ini, kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin. Dan semua itu bukan karena Nabi Sulaiman, tetapi karena Allah lah yang menundukkan jin tersebut untuk Sulaiman. Kembali ke jin korin tadi, bagaimanakah cara kita manusia untuk mengalahkan hasutan dari jin korin? Yakni caranya tentu saja dengan selalu meningkatkan keimanan kita setiap waktu, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah untuk terhindar dari bisikan-bisikan kejahatan korin. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum Alaniers. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah horor dari sebuah sekolah yang terdapat pada kelas 10G. Di sana, seorang siswi perempuan 3 bulan yang lalu meninggal dunia. Namanya Lily. Ia adalah siswi yang sangat pintar dan semangat belajar, dan selalu duduk di kursi depan itu. Itu kursi kesayangan Lily. Lily telah lama tiada di sana, tapi tak ada yang berani duduk di sana karena takut. Pernah saat Rian, ketua kelas, iseng duduk di sana. Besoknya Rian sakit, entah mungkin kebetulan saja, tapi sakitnya bukan sehari, namun seminggu, hingga harus dijenguk. Juga di saat hari sebelumnya, Bu Guru, Ibu Zuleha, pernah pindahin kursi tersebut. Malah tiba-tiba kakinya sakit, hingga tak jadi pindahin kursinya. Sebelumnya lagi, Pak Satpam mau pindahin juga kursi itu ke gudang karena anak-anak pada tidak mau mendudukinya, dan berhasil diangkat di gudang. Tetapi saat paginya kursi tersebut malah sudah ada lagi di tempat itu. Dalam kelas 10G itu, padahal gudang terkunci. Seorang siswi, Kamila, berkata, "Aku pernah pergi ke kelas mengambil buku panduan lab yang tertinggal di kelas. Saat itu kelas kosong. Karena siswa sekelas semuanya ada di lab. Aku bergegas saat aku mendatangi kursiku dan merogoh tasku mencari buku praktikum tersebut. Ada suara berkata, 'Mila, apa yang tertinggal?' Aku spontan menjawab, 'Buku panduan.' Tapi seketika aku sadar, kan tidak ada siapa-siapa di sini. Aku ketakutan dan menoleh ke bangku almarhumah Lily. Ternyata bukuku ada di atas bangku tersebut. Aku teriak, kemudian keluar dari kelas. Tapi saat itu Hasan melihatku ketakutan. "Kenapa, Kamil?" Aku pun menceritakan pada Hasan kejadiannya dan juga tentang bukuku yang ada di kursi Lily. Hasan tampak tertawa dan berkata, "Kamu ini, Kamil, buku panduan praktekmu itu aku tadi yang taruh di sana. Kan tadi kamu kasih pinjam ke aku, ingat nggak? Aku tadi mau cepat-cepat, kamu lagi di kantin. Jadi aku taruh aja di bangku depan kamu, bangku Lily, karena aku kebelet ke WC tadi." Kamila berpikir sejenak. Iya juga.
Tadi pas istirahat kan dia pinjamin buku itu dengan Hasan. Kamila agak tenang. Tapi suara yang bertanya di kelas tadi siapa ya? Batin Kamila. Ia masih merinding. Saat pulang, Kamila masih kepikiran kejadian tadi. Selagi Kamila berjalan, Keke, anak kelas 10F, muncul menghampirinya di pinggir jalan. "Kamil, tunggu gue. Gue tadi panggil kamu loh. Kamil, pas jam kedua. Kamu ada dalam kelasmu sendirian. Aku panggil-panggil kamu, tapi kamu gak dengar, malah bengong aja. Jadi ya udah, aku pergi aja, karena aku juga lagi jam olahraga di lapangan." "Hah? Apa? Ternyata tadi itu suara Keke rupanya ya." Kamil merasa plong, kemudian dia tersenyum pada Keke. Ia merasa agak lega, ternyata suara tadi bukanlah hantu seperti yang ia kira. Rumah mereka berdua memang searah, satu gang, jadi mereka memang sering pulang. Mereka pun lanjut berjalan pulang bersama. Sambil bercerita dan bersenda gurau, Kamila menceritakan suatu hal pada Keke. Karena lucu, Keke menjawab, "Duh Kamil, kamu tuh lucu sekali ya Kamil. Ada-ada aja kamu Kamil." Kamil ikut tertawa. Tapi kemudian tiba-tiba Kamila sadar akan sesuatu. Kamila terdiam. Dalam hati Kamila berkata, Kamil? Ya, benar. Keke selalu memanggilku Kamil, sedangkan jelas-jelas yang di kelas tadi itu memanggilku Mila. Iya, aku dengar dengan sangat jelas dia memanggilku Mila. Sedangkan yang memanggil Mila di kelas itu cuma ada satu orang, yaitu teman akrabku dulu, yaitu Lili. Lili yang dahulu duduk di depanku di kursi kosong itu. Mila. Tidak. Kamila tiba-tiba berjalan cepat meninggalkan Keke begitu saja. Keke pun melongo dan jadi bingung. "Kamil, kamu kenapa?" Kamila malah ambil langkah 1000, ingin cepat-cepat sampai ke rumahnya. Mungkinkah itu adalah hantunya Lili? Tamat.